1. Kristen, pertempuran Armageddon dan kedatangan Yesus kembali. Dalam kepercayaan Kristen, akhir zaman adalah rangkaian peristiwa besar yang diungkapkan dalam kitab Wahyu di Alkitab. Dunia akan mengalami masa penuh penderitaan yang disebut masa kesusahan besar. Akan terjadi bencana alam, perang besar, kelaparan, wabah, dan krisis moral. Di tengah kekacauan ini, akan muncul sosok menyesatkan bernama Antikristus yang menipu banyak orang dan mengaku sebagai penyelamat dunia. Tapi ini bukan akhir. Yesus Kristus akan datang kembali, namun bukan sebagai bayi seperti dulu di Bethlehem, melainkan sebagai Raja dan Hakim. Kedatangannya disebut sebagai kedatangan kedua. Ia akan turun dari langit dengan kemuliaan, diiringi pasukan surgawi. Lalu terjadi pertempuran Armageddon, perang akhir antara kekuatan baik, yang dipimpin oleh Kristus, melawan kejahatan, yang dipimpin oleh Antikristus dan sekutunya. Dalam pertempuran ini, Kristus menang, kejahatan dihancurkan, dan Antikristus dilemparkan ke dalam lautan api. Setelah itu, Yesus akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun, masa damai di bumi. Setelah masa itu selesai, akan ada kebangkitan orang mati, di mana semua manusia yang hidup dan yang telah mati, akan dihakimi menurut perbuatan mereka. Mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan akan masuk surga. Sedangkan yang tidak, akan masuk ke dalam penghukuman kekal. Dunia lama akan lenyap, dan akan diciptakan langit dan bumi yang baru, tempat yang kekal bagi umat yang diselamatkan. 2. Yahudi, kedatangan Mesias sejati dan dunia yang dipulihkan. Dalam ajaran Yahudi, akhir zaman ditandai bukan dengan kehancuran, tetapi dengan pemulihan total dunia melalui kedatangan Mesias, sosok pemimpin manusia yang dipilih Tuhan. Ia adalah keturunan Raja Daud, penuh kebijaksanaan dan keadilan. Dunia sebelum Mesias datang dipenuhi penderitaan, perang, penindasan, dan kerusakan moral. Tapi Mesias akan mengakhiri semua itu. Ia akan mengumpulkan kembali orang-orang Yahudi dari seluruh dunia, membangun kembali bait suci di Yerusalem, dan memulihkan hukum Tuhan. Kedatangannya juga membawa perdamaian global, di mana bangsa-bangsa tidak lagi berperang, dan seluruh umat manusia akan mengakui satu Tuhan yang sama. Dunia akan diisi oleh keadilan, kasih, dan kemakmuran. Berbeda dari pandangan lain, ajaran Yahudi tidak menekankan konsep surga neraka atau penghakiman kekal secara gamblang, melainkan lebih menekankan pada kedamaian abadi di dunia ini setelah Mesias datang. 3. Hinduisme, datangnya Kalki, avatar terakhir Wisnu. Dalam tradisi Hindu, waktu tidak berjalan lurus, tapi berputar dalam 4 zaman atau yuga, yaitu Satya Yuga atau zaman kebenaran, Treta Yuga, Dvapara Yuga, dan yang terakhir adalah Kali Yuga yang sekarang kita jalani. Kali Yuga adalah zaman tergelap. Manusia dipenuhi keserakahan, kekerasan, kebohongan, dan kehilangan spiritualitas. Saat dunia benar-benar tenggelam dalam kejahatan, maka Dewa Wisnu akan turun ke bumi dalam wujud Kalki, avatar ke-10 dan terakhir. Kalki digambarkan menunggang kuda putih, membawa pedang bercahaya yang mampu memusnahkan kejahatan dalam sekejap. Ia akan menghancurkan penguasa lalim, membersihkan dunia dari dosa, dan menghentikan siklus kehancuran. Setelah itu, dunia akan dilahirkan kembali dan memasuki Satya Yuga, zaman kebenaran dan kemurnian. Disinilah keseimbangan kosmis dipulihkan, dan umat manusia hidup dalam damai dan harmoni dengan alam dan Tuhan. 4. Mitologi Nordik, Ragnarok, kematian para dewa, dan kelahiran dunia baru. Dalam mitologi Nordik dari bangsa Viking, akhir dunia disebut Ragnarok, yang berarti takdir para dewa. Ini bukan sekadar akhir dunia, tapi juga pertempuran terakhir antara kekuatan terang dan gelap. Ragnarok diawali oleh tanda-tanda besar, musim dingin yang sangat panjang bernama Fimbulwinter, diikuti oleh runtuhnya tatanan sosial, saudara membunuh saudara, keluarga terpecah, keadilan menghilang. Kemudian para musuh besar muncul. Loki, si dewa penipu, akan melarikan diri dari penjara dan memimpin pasukan raksasa, raksasa api dari Muspelheim, serta para mayat dari dunia bawah. Mereka menyerang Asgard, dunia para dewa. Pertempuran besar terjadi. Odin bertarung melawan Fenrir, serigala raksasa, dan terbunuh. Thor mengalahkan ular dunia Jormungandr, tapi ikut tewas karena racunnya. Satu persatu dewa-dewa besar gugur. Setelah kehancuran itu, dunia tenggelam dalam lautan api dan air. Tapi ini bukan akhir segalanya. Dari laut, dunia baru akan muncul, lebih hijau, lebih damai. Beberapa dewa muda selamat, dan 2 manusia juga selamat untuk memulai kembali kehidupan. 5. Islam, kiamat dan hari penghakiman. Dalam Islam, kiamat disebut sebagai Yaumul Qiyamah, hari di mana seluruh alam semesta dihancurkan dan setiap jiwa diadili. Tapi sebelum itu, akan muncul tanda-tanda besar. Akan datang Dajjal, makhluk jahat yang menyesatkan banyak orang. Ia mengaku sebagai Tuhan, membawa keajaiban palsu, dan menyebar kekacauan di seluruh dunia. Lalu Nabi Isa akan turun dari langit, bukan untuk membawa agama baru, tapi untuk membunuh Dajjal dan memulihkan keadilan. Setelah Isa wafat,
datanglah Yajuj dan Majuj, dua kaum perusak yang akan menyebarkan kehancuran di seluruh bumi, hingga akhirnya dibinasakan oleh kuasa Tuhan. Lalu datang tiupan sangkakala pertama oleh malaikat Israfil. Semua makhluk hidup mati. Setelah itu, tiupan kedua membangkitkan semua manusia dari kubur. Mereka dikumpulkan di padang mahsyar, menunggu giliran diadili. Amal baik dan buruk setiap manusia ditimbang. Buku catatan amal diberikan, di tangan kanan bagi yang selamat, dan tangan kiri bagi yang celaka. Jembatan syirat dibentangkan di atas neraka, dan semua harus melewatinya. Yang beriman akan selamat dan yang ingkar akan jatuh ke neraka. Bagi yang selamat, tersedia surga abadi. Bagi yang celaka, tersedia neraka yang menyala-nyala. Itulah akhir dunia menurut Islam, bukan sekadar kehancuran, tapi hari penentuan nasib akhir semua makhluk. 6. Suku Aztec, gempa dahsyat yang mengakhiri dunia kelima. Bagi suku Aztec di Meksiko kuno, dunia ini tidak diciptakan sekali, tapi berulang kali diciptakan dan dihancurkan. Mereka percaya kita sekarang hidup di dunia kelima dan setiap dunia sebelumnya berakhir karena bencana besar seperti banjir, api, angin, dan jaguar. Dunia kelima ini disebut sebagai matahari gempa, dan menurut mitologi Aztec, dunia kita akan berakhir dalam gempa bumi raksasa yang mengguncang seluruh daratan. Tidak ada tempat aman, gunung runtuh, laut naik, dan peradaban lenyap. Para dewa akan berhenti menopang langit, dan dunia akan masuk ke dalam kekacauan. Tapi, seperti siklus sebelumnya, kehancuran ini bukan akhir segalanya. Akan ada matahari ke-6, dunia baru yang bangkit setelah kehancuran. Konsep waktu bagi Aztec bukan linear, tapi siklikal berputar terus. Dunia selalu berakhir dan dimulai lagi, dan kita semua hidup di tengah siklus yang suatu saat akan pecah oleh kekuatan bumi sendiri. 7. Buddhisme, kemunduran ajaran dan munculnya Buddha Meteya. Dalam pandangan Buddhis, dunia tidak hancur dengan cara ledakan atau peperangan besar, tapi melalui kemunduran moral dan spiritual manusia. Semakin lama, ajaran Buddha akan semakin dilupakan. Ajaran Dharma atau kebenaran hidup akan memudar sedikit demi sedikit. Manusia makin egois, penuh kemarahan, dan kehilangan belas kasih. Umat akan menyimpang dari jalan kebijaksanaan dan hidup penuh penderitaan. Ketika kondisi dunia mencapai titik nadir, maka akan datang Buddha Meteya atau Maitreya, Buddha masa depan yang turun ke bumi untuk mengajarkan kembali Dharma kepada umat manusia. Ia akan menghidupkan kembali kebijaksanaan dan kedamaian. Dengan munculnya Meteya, dunia akan mengalami renaissance spiritual. Umat manusia akan kembali ke jalan kebaikan, dan masyarakat akan hidup dalam harmoni, penuh kasih, tanpa kekerasan. Jadi dalam Buddhisme, akhir dunia bukan berarti kehancuran fisik, melainkan akhir dari zaman kegelapan spiritual, dan permulaan zaman pencerahan yang baru. 8. Kepercayaan penduduk asli Amerika, datangnya bintang biru. Beberapa suku asli Amerika, terutama suku Hopi, memiliki ramalan tentang akhir zaman yang dikenal dengan nama datangnya bintang biru Kachina. Ramalan ini diwariskan turun-temurun lewat lisan dan simbol-simbol kuno. Menurut mereka, akan datang sebuah bintang dari langit yaitu bintang biru Kachina yang menjadi pertanda bahwa dunia sedang memasuki akhir dari satu siklus besar. Setelah itu, akan terjadi gempa bumi, badai hebat, kebakaran besar, dan dunia akan terguncang. Namun, ini bukan sekadar kehancuran. Bintang biru juga membawa penyucian, menghapus segala ketidakseimbangan yang diciptakan manusia terhadap alam dan sesamanya. Dunia akan dibersihkan agar bisa mulai dari awal lagi. Hanya mereka yang hidup selaras dengan alam, spiritual, dan menjaga keharmonisan hidup yang akan mampu bertahan dan menjadi bagian dari dunia baru yang suci. 9. Mitologi Yunani, kemerosotan moral dan kembalinya kekacauan. Dalam mitologi Yunani kuno, dunia dibagi dalam 5 zaman: emas, perak, perunggu, pahlawan, dan zaman besi atau zaman kita sekarang. Dan menurut mereka, zaman besi adalah masa paling suram, di mana manusia hidup dalam keserakahan, kekerasan, dan kejatuhan moral. Para dewa tidak menghancurkan dunia secara langsung, tapi mereka meninggalkan manusia, membiarkan kita jatuh dalam penderitaan buatan kita sendiri. Dalam zaman besi, anak tidak menghormati orang tua, hukum diselewengkan, dan keadilan diganti dengan kekuasaan. Tidak ada pertanda perang besar atau bencana kosmis, yang menghancurkan dunia adalah manusia itu sendiri. Dunia akan hancur karena kehilangan nilai-nilai ilahi. Sebuah peringatan bahwa kehancuran bisa datang bukan dari luar, tapi dari dalam diri kita sendiri. 10. Zoroastrianisme, pertempuran akhir antara kebaikan dan kejahatan. Dalam ajaran Zoroaster, agama kuno dari Persia, dunia ini adalah medan tempur antara dua kekuatan besar yaitu Ahura Mazda atau kebaikan dan cahaya dan Angra Mainyu atau kegelapan dan kejahatan. Hidup manusia adalah bagian dari pertarungan kosmis ini. Akhir dunia akan datang ketika kejahatan telah mencapai puncaknya. Tapi kemudian, akan bangkit Saoshyant, penyelamat terakhir yang akan memimpin umat manusia dalam pertempuran terakhir melawan kekuatan jahat. Akan terjadi kebangkitan orang mati, dan semua manusia akan menghadapi penghakiman akhir.
Setiap jiwa akan melewati sungai logam cair. Bagi orang benar, sungai itu terasa seperti susu hangat. Bagi orang jahat, seperti api yang membakar. Setelah itu, kejahatan dimusnahkan selamanya, dan dunia diperbarui menjadi tempat yang abadi, damai, dan tanpa penderitaan. Semua jiwa menjadi murni, dan umat manusia hidup tanpa kematian, penyakit, atau kebencian. Ini bukan hanya tentang akhir dunia, tapi tentang kemenangan total kebaikan atas segala bentuk kejahatan. 11. Suku Maya, akhir satu siklus, awal siklus baru. Banyak orang pernah salah paham soal ramalan suku Maya, terutama tentang 21 Desember 2012. Banyak yang mengira itu adalah hari kiamat. Tapi sebenarnya, suku Maya tidak pernah meramalkan kehancuran dunia. Yang mereka maksud adalah akhir dari satu siklus besar dalam kalender mereka. Suku Maya menggunakan sistem kalender yang sangat canggih bernama Long Count Calendar, dan setiap siklus besar disebut Baktun. Siklus ke-13 berakhir pada tahun 2012, dan itu dipandang sebagai momen transisi dan bukan kiamat. Menurut mereka, akhir siklus berarti tutup buku, buka lembaran baru. Bisa jadi dunia mengalami perubahan besar, sosial, spiritual, atau lingkungan. 12. Sains, kematian matahari dan akhir kehidupan di bumi. Menurut sains modern, dunia tidak akan berakhir karena takdir ilahi atau perang besar, tapi karena hukum alam semesta itu sendiri. Salah satu skenario paling kuat yang dipahami para ilmuwan adalah kematian matahari. Matahari adalah bintang, dan seperti semua bintang, ia punya usia. Sekitar 5 miliar tahun dari sekarang, matahari akan kehabisan bahan bakar hidrogennya dan berubah menjadi raksasa merah, membesar sampai menelan planet-planet terdekat, termasuk Merkurius, Venus, dan kemungkinan besar bumi. Jika bumi tidak tertelan, suhu akan naik begitu drastis sehingga lautan menguap, atmosfer lenyap, dan kehidupan musnah total. Setelah itu, matahari akan meledak dan berubah menjadi katai putih, inti kecil dari bintang yang sudah mati. Alam semesta akan terus bergerak, tapi bumi dan kehidupan di atasnya tidak akan ada lagi. Ini bukan ancaman langsung, tapi kenyataan ilmiah jangka panjang. 13. Mesir kuno, pertarungan Ra dan Apep. Dalam mitologi Mesir kuno, alam semesta berjalan karena dewa matahari Ra terus berlayar setiap hari di langit. Tapi setiap malam, Ra harus melewati dunia bawah, di mana ia bertarung dengan ular raksasa kegelapan bernama Apep. Apep adalah simbol kekacauan, kehancuran, dan kegelapan abadi. Setiap malam Ra harus menang agar matahari bisa terbit lagi keesokan harinya. Tapi jika suatu hari Apep menang, maka matahari tidak akan pernah terbit lagi. Itulah akhir dunia menurut Mesir kuno. Jika kegelapan menang, dunia terjebak dalam malam abadi, dan keteraturan kosmik akan runtuh. Tidak ada lagi kehidupan, karena tidak ada lagi cahaya dan kehangatan dari matahari. Itu sebabnya para pendeta Mesir selalu melakukan ritual untuk membantu Ra menang. 14. Kepercayaan Celtic, hari kematian alam dan cahaya. Dalam kepercayaan dan mitologi Celtic, tidak ada narasi tunggal tentang hari akhir, tapi mereka punya keyakinan tentang siklus kehidupan dan kematian yang erat kaitannya dengan alam. Salah satu konsep yang menyerupai akhir dunia muncul dalam cerita-cerita tentang Samhain, pergantian musim yang menandai berakhirnya masa terang atau musim panen dan masuknya masa gelap atau musim dingin. Beberapa mitos menyebut bahwa jika keseimbangan antara dunia roh dan dunia manusia rusak, maka tirai pemisah akan hancur, dan kekacauan bisa muncul. Roh-roh jahat, makhluk dunia lain, dan kekuatan destruktif bisa menyerbu dunia manusia. Dalam beberapa versi kisah, pertarungan antara terang dan gelap bisa mencapai titik final, dan dunia akan memasuki masa kehancuran musim dingin abadi, tempat kehidupan tak bisa tumbuh lagi. Namun, seperti banyak mitologi Eropa kuno, akhir bukanlah titik henti, tapi bagian dari siklus abadi antara kematian dan kelahiran kembali. 15. Kepercayaan Cina kuno, kehancuran alam karena ketidakseimbangan Yin dan Yang. Dalam filosofi Cina kuno, keseimbangan antara Yin atau gelap, pasif, dingin dan Yang atau terang, aktif, hangat, adalah dasar dari keteraturan alam semesta. Jika keseimbangan ini rusak, maka kekacauan dan kehancuran akan menyelimuti dunia. Akhir dunia bukan digambarkan sebagai peristiwa tunggal yang meledak, tapi sebagai rangkaian bencana akibat ketidakseimbangan, banjir besar, kekeringan panjang, gempa bumi, kekacauan politik, dan keruntuhan moral. Dalam teks-teks klasik seperti I Ching dan Huainanzi, jika manusia hidup tidak selaras dengan alam, maka langit dan bumi akan merespons dengan cara menghancurkan struktur yang ada. Tapi setelah kehancuran itu, Yin dan Yang akan kembali seimbang, dan zaman keemasan baru bisa dimulai. Ini adalah peringatan bahwa manusia bukan penguasa alam, tapi bagian dari siklusnya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi.